lovers of God, happy Monday, tetap semangat karena Yesus Tuhan kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan memberkati kita satu minggu ke depan ini. Amin, lovers of God. Ya, terima kasih untuk para lovers of God yang telah mendukung channel ini Manaku. Untuk lovers of God yang baru join, mari jika Anda terberkati untuk video-video ini, video-video dalam channel ini Manaku, mari dukung agar channel ini dapat terus menjadi berkat. Jadi jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen di kolom komentar, bagikan berkat yang Anda dapatkan dan share video-video ini ke teman-teman, kolega, keluarga agar mereka pun mendapat berkat yang sama seperti yang lovers of God dapatkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas anggur tempayan pembasuhan. Banyak makna rohani yang kita bisa dapatkan dari kisah mujizat air menjadi anggur. Mujizat air menjadi anggur ini adalah mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan sebelum dia melayani, masuk dalam pelayanan dan melakukan banyak mujizat lainnya. Karena itu mari siapkan hati kita untuk kita belajar akan makna-makna rohaninya. Ada banyak pesan rohani yang bisa kita dapatkan dari peristiwa mujizat pertama yang Yesus lakukan. Apa itu? Mujizat berubahnya air menjadi anggur. Nah, Injil yang mencatat peristiwa mujizat pertama yang Yesus lakukan ini adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes itu begitu detail menyajikan buat kita. Pasti bukan tanpa maksud lah, saudara. Bahkan mujizat ini hanya tercatat di Injil Yohanes. Tidak ada di ketiga Injil yang lain. Karena ini begitu spesifik, karenanya mari siapkan hati kita untuk kita belajar. Ya, renungkan inilah lovers of God. Yesus mengadakan mujizat pertamanya di sebuah pernikahan di Kana. Pasti tentu bukan tanpa maksud. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bergerak, yang melakukan sesuatu itu tidak pernah tanpa maksud. Mari siapkan hati kita, siapkan catatan kita, siapkan Alkitab kita. Peristiwa mujizat air menjadi anggur, peristiwa mujizat yang pertama Yesus lakukan, ini cukup panjang ayatnya, lovers of God. Karena itu untuk mempersingkat waktu, kita baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Ayat yang ke-6 di situ berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Peristiwa mujizat air menjadi anggur itu begitu detail Injil Yohanes mencatatnya. Pasti ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Apa yang bisa kita dapatkan? Mari. Ya, pelajaran yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, mujizat pertama Yesus terjadinya di mana?
di acara pernikahan di Kana. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya lembaga pernikahan di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah main-main dengan namanya lembaga pernikahan. Apa buktinya? Kitab Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab kita, itu diawali dengan keluarga Adam dan Hawa. Dan kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab kita, itu mencatat akan ada pernikahan anak domba. Bahkan Tuhan sendiri menggambarkan hubungan Dia dan umatnya itu sebagai hubungan suami istri. Dari mana kita tahu? Ya, Hosea 2 berkata ayatnya ke-18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Tuhan menganggap kita umatnya itu, orang percaya ini adalah istrinya. Apa sih artinya hubungan suami dan istri? Hubungan keintiman, hubungan kemesraan. Itulah yang Tuhan mau ajarkan buat kita, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sebagai hubungan Tuhan dan umat yang jauh di sana, yang entah di mana yang bisa kita temui, ya kan? Tetapi hubungan yang intim, kita bisa hubungan intim dengan Tuhan, kita bisa mesra dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau hubungan kita adalah hubungan suami dan istri. Hubungan Tuhan dan umatnya adalah hubungan suami dan istri. Kembali. Mujizat pertama Yesus dilakukan di acara pernikahan karena Tuhan melihat pernikahan adalah hal yang penting di mata Tuhan. Ingat, ketika Daud merebut istri Uria, Alkitab kita mencatat nama Uria tetap tercantum di dalam silsilah Yesus. Ya, Injil Matius mencatatnya. Kenapa? Karena Tuhan sangat peduli dengan lembaga pernikahan. Jadi janganlah ada yang kita berkata, pernikahan saya rasanya ya hambar, pernikahan saya seperti gini-gini aja. Kayaknya Tuhan gak peduli deh dengan pernikahan kami. Nanti dulu. Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat peduli dengan pernikahan Anda, Lovers of God. Karenanya, yuk mari teruskan pelajaran kita, biar kita dapatkan berkatnya dengan sempurna. Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan. Anggur adalah lambang sukacita. Anggur juga adalah lambang cinta. Ya, karenanya dalam setiap perayaan di Israel itu selalu ada minuman anggur atau wine. Adalah suatu problem besar jika dalam sebuah perayaan, khususnya pernikahan, terjadi kehabisan anggur atau wine. Ini melambangkan keluarga-keluarga yang kehabisan anggur, maka akan mengalami efek berantai yang banyak. Akan ada satu aib, akan ada satu kemaluan, ada satu hal mungkin tanda kutip menjadi sindiran, ya, bahwa dalam pernikahan mereka kehabisan anggur atau wine. Di hari pernikahan saja sudah kehabisan anggur atau wine. Orang-orang akan berpikir, wah, pernikahannya akan gagal, pernikahannya akan berantakan, pernikahannya akan mengalami banyak musibah. Jadi orang-orang di Israel, orang Yahudi itu sangat menjaga agar wine tidak pernah kehabisan. Ya, tidak pernah kehabisan. Lalu bagaimana cara mengatasi jika ada keluarga atau pernikahan kita yang kehabisan anggur?
Tadi dikatakan bahwa kalau kita kehabisan anggur, anggur adalah lambang sukacita, lambang cinta. Jadi bagaimana jika keluarga atau pernikahan kita itu kehabisan anggur, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi cinta kasih di dalamnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari perhatikan dengan saksama Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yohanes 2 ayat yang ke-6 di situ berkata dengan jelas, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Bapak Saudara, tercatat dengan jelas oleh Yohanes dalam Injil Yohanesnya itu ada angka 6. 6 tempayan untuk pembasuhan, garis bawahi, dan isinya 2-3 buyung. Apa sih maksudnya ini? Apa makna rohaninya? Ya, ayat ini, ayat 6 ini memiliki makna rohani. Yang pertama, 6 tempayan isinya 2-3 buyung. Total adalah 6 tempayan berisi 12-18 buyung. Kenapa sih mesti jelas sekali tercatat di situ? Karena angka 12 itu berdasarkan angka gematria, itu bermakna pemerintahan Allah. Selain angka 12 bermakna 12 suku bangsa Israel, angka 12 juga bermakna pemerintahan Allah. Sedangkan angka 18 itu berdasarkan angka gematria, itu bermakna karunia Allah. Apa karunia Allahnya? Berupa kehidupan atau pemulihan. Mungkin kita mengenal kata Zoe dalam kata Yunani, ya, bahasa Yunani. Apa artinya Zoe? Zoe itu punya arti hidup atau kehidupan. Kehidupan seperti apa? Ya, kehidupan yang seperti dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita memiliki hidup, ketika kita memiliki Yesus, kita akan memiliki hidup. Nah, kembali di sini, 6 tempayan isinya 2-3 buyung. Artinya ketika keluarga kita, ketika pernikahan kita kehabisan anggur, ya, sukacita, cinta kasih di dalamnya, maka yang harus kita lakukan adalah buat pemerintahan Allah ada dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Kalau kita menghadirkan pemerintahan Allah, maka kita akan menikmati kehidupan dan pemulihan. Jadi mari pastikan pemerintahan Allah ada dalam keluarga kita. Cara menghasilkan anggur baru dalam keluarga atau rumah tangga kita adalah hadirkan pemerintahan Allah dalam keluarga atau pernikahan kita. Ya, mungkin berkata, keluarga kami fine-fine aja kok. Ya, kita tidak kekurangan anggur baru. Ya, puji Tuhan. Tetapi mari saya menghimbau agar setiap keluarga atau rumah tangga kita itu ada pemerintahan Allah. Nah, ketika ada pemerintahan Allah, maka karunia Allah berupa kehidupan dan pemulihan akan terjadi dalam keluarga atau pernikahan kita. Haleluya, haleluya. Ada amin lah persaudara. Nah, pelajaran yang makna rohani yang kedua yang bisa kita dapatkan. Tempayan yang digunakan, perhatikan, tempayan untuk pembasuhan. Menurut adat tradisi orang Yahudi. Apa sih pembasuhan apa? Pembasuhan kaki lah persaudara. Jadi tradisi orang Yahudi ketika kita bertamu datang ke sebuah rumah, maka
Sebelum masuk biasanya tersedia tempayan-tempayan yang berisi air sehingga kita bisa membasuh kaki kita dulu. Ya, setelah itu kita akan masuk ke dalam rumah orang yang kita datangi. Ini tujuannya adalah kita tidak membawa kotoran dari luar masuk ke dalam rumah yang hendak kita masuki. Nah, tadi dikatakan tempayannya itu tempayan untuk pembasuhan kaki. Mujizat air menjadi anggur itu melibatkan tempayan pembasuhan kaki. Apa makna rohaninya lah saudara? Air adalah lambang dari Roh Kudus. Mujizat anggur baru terjadi ketika kita awali dengan pembasuhan kaki. Ini melambangkan kerendah hatian oleh Roh Kudus. Jadi ketika anggur kita mulai kehabisan, mari gunakan tempayan pembasuhan kaki yang kita isi air. Artinya buat ada kerendah hatian di dalam keluarga atau pernikahan kita. Tanpa kerendah hatian, anggur baru itu tidak akan tercipta dalam keluarga, dalam pernikahan kita, lah saudara. Setiap anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, ketika mengedepankan kerendah hatian, maka akan selalu berlimpah-limpah anggur sukacita dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Amin. Amin, lah saudara. Nah, perihal pembasuhan kaki, ini bukan hal yang baru. Yesus pun telah memberi teladan bagi murid-muridnya. Ya, kita baca dalam Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lompat ayat yang ke-12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, kata Yesus, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang sedang Tuhan sampaikan di sini, lah saudara? Pembasuhan kaki itu memiliki makna kerendah hatian. Seorang yang merendahkan hati, membasuh kaki orang lain, itu bicara orang itu merendahkan hatinya dan menganggap orang lain lebih utama dari dia. Ketika keluarga kita mengedepankan kerendah hatian, menganggap yang lain lebih utama, memikirkan fokusnya tidak egosentris, tetapi masing-masing memikirkan kebaikan orang lain juga. Masing-masing memikirkan kebaikan anggota keluarga yang lain. Suami memikirkan kebaikan istrinya, istrinya memikirkan kebaikan suaminya, anak memikirkan kebaikan orang tuanya, orang tua memikirkan kebaikan anak-anaknya. Maka pasti anggur sukacita itu berlimpah dalam keluarga rumah tangga itu. Ya, jadi mari, milikilah anggur dalam tempayan pembasuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang bisa kita simpulkan di sini, lah saudara? Yang pertama, biarlah setiap keluarga dan pernikahan kita selalu berlimpah anggur yang terbaik dari Tuhan. Jangan tunggu keluarga atau pernikahan kita kehabisan anggur, baru kita datang kepada Tuhan. Gimana caranya untuk kita bisa selalu berlimpah anggur yang terbaik dari Tuhan? Yaitu yang kedua, kesimpulan yang kedua, hadirkan pemerintahan Allah
dalam keluarga atau pernikahan kita. Ketika kita menghadirkan pemerintahan Allah dalam keluarga atau pernikahan kita, anugerah Allah berupa kehidupan, berupa pemulihan, itu akan terjadi dalam keluarga kita. Kesimpulan yang ketiga, selalu miliki, pastikan ada kerendahan hatian dalam Roh Kudus atas setiap anggota keluarga, baik suami dan istri, anak-anak kita. Ya, ketika ketiga kesimpulan ini ada dalam rumah tangga kita, ada dalam pernikahan kita, ada dalam kehidupan kita sekeluarga, maka dipastikan anggur sukacita, anggur yang terbaik dari Tuhan, itu tidak pernah habis dari rumah tangga kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, pastikan ketiga hal-hal ini ada dalam rumah tangga kita. Amin, lovers of God. Terakhir, saya akan tutup dengan jalan-jalan pakai pedati. Hati-hati ketika naik. Hadirkan Allah dan selalu rendah hati. Membuat kita berlimpah anggur terbaik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan, lovers of God, dalam topik-topik yang baru yang selalu pasti akan menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.